Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Dalam Pesalangan. Saya di sini akan membahas materi mengenai single simple smoothing dari mata kuliah AI. Perkenalkan nama saya Muhammad Dalam Pesalangan. Saya dari kelas MP1, kelompok 4 yang NIM 2304-9. Ya, baiklah, contoh kasus yang akan saya gunakan yaitu mengenai sistem prediksi jumlah kendaraan menggunakan simple smoothing. Adalah tujuan dari adanya program ini, yaitu yang pertama untuk memprediksi jumlah kendaraan pada jam berikutnya berdasarkan data series. Lalu yang kedua, menggunakan metode statistik sederhana yang efektif untuk data time series. Lalu itu akan menyediakan data visualisasi dan akan melakukan evaluasi akurasi prediksi. Baru dalam konsep sistem itu, rumusnya itu ST min alpha titik XT tambah dan kurung 1 min alpha kurung titik ST min 1. Penjelasannya itu ST adalah nilai prediksi saat ini, XT adalah data aktual saat ini, alpha atau A adalah smoothing factor. Baru ini adalah fitur dari programnya. Program ini memiliki beberapa fitur yaitu yang pertama input data manual atau simulasi otomatis. Lalu yang kedua perhitungan smoothing atau berdasarkan nilai alpha. Lalu visualisasi dari grafik tren kendaraan. Lalu evaluasi operasi dengan MAE, mean absolute error. Lalu yang terakhir prediksi jumlah kendaraan jam berikutnya. Inilah contoh datanya. Data kendaraan itu dengan data 120, 135, 50, 90, 155, 170, 116, 80, 75, dan 90. Kalau nilai dan alfanya itu 0,3. Baiklah, langsung saja masuk di pembahasan mengenai programnya. Sini ada program saya ada beberapa, itu yang pertama mulai dari import library-nya. Sini saya menggunakan dua library, yaitu library matplotlib, pyplot, dan juga import random. Matplotlib pilot itu digunakan untuk memberi grafik visualisasi, dan random itu digunakan untuk menghasilkan data acak saat simulasi. Lalu yang kedua yaitu fungsi input data manual. Di program ini pengguna akan diminta untuk memasukkan data kendaraan per jam dipisahkan dengan koma. Contohnya seperti ini. Harus untuk infonya itu ada 120, 100, 130, 150, dan 150. Ini saya menggunakan contoh 100, 100, dan 130. Untuk itu sesuai dengan nilai kan 110, 100, 110. Kemudian ketiga, fungsi simulasi data otomatis. Simulasi data otomatis. Baiklah, yang berikutnya itu fungsi simulasi data otomatis yang ini generate data simulasi. Itu dapat memasukkan jumlah data angka antara 100 sampai 200 miliar tentunya. Baru default datanya itu ada 10, ini jumlah data yang pertama itu 10. Baru nanti contoh outputnya itu akan menjadi sebagai 3, sampai 5, 8, 2. Kemudian keempat itu fungsi simple smoothing. Yang ini itu digunakan untuk menghitung prediksi menggunakan metode simple exponential smoothing. Itu alpha bobot smoothing itu 0 sampai 1, ini 0, dan ini range sampai 1. Kemudian itu sama dengan tadi itu, yang pertama itu XT
ST sama dengan A titik XT tambah 1 tambah dan kurang 1 min A titik ST min 1. Hasilnya itu akan sebagai data awal atau sebagai baseline sebagai prinsip berikutnya. Yang kelima itu fungsi visualisasi data. Itu nantinya akan digunakan untuk pengambilan grafik. Contohnya seperti ini. Jadi keseluruhan artinya. Ini kan ada nanti akan diminta untuk mengopsi input data manual, input data otomatis. Ini saya akan memilih opsi yang kedua. Salah. Kedua. Dari opsi kedua, disini nanti datanya akan mulai dari simulasi itu sampai 580. Terus ini saya akan masukkan alfanya. 0 sampai 1. Sini saya akan masukkan misalkan nilainya 1. Saya enter. Terus ini nanti akan ada grafiknya. Ini adalah grafiknya. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini yang fungsi visualisasi. Fungsi visualisasi yang ini. Artinya grafik data di row ini akan menghasilkan data aktual dan suaranya itu akan menghasilkan hasil smoothing. Jadi ini membantu membandingkan prediksi versus kenyataan. Yang keenam, fungsi evaluasi akurasi atau MA, true mean absolute error. Itu digunakan untuk menghitung min absolute error, yaitu mengabaikan data pertama karena smoothing dimulai dari data awal. Kemudian ketujuh, itu fungsi prediksi jam berikutnya. Itu menggunakan data akhir dan hasil smoothing terakhir untuk memprediksi jam berikutnya. Contohnya di sini. Ini dari atas 90 di jam pertama, ini sampai 180. Coba saya seperti kemarin di jam pertama, baru dia turun di jam kedua, jadi itu semua 79 ada 9 kilo. Jadi jumlah kendaraan itu bisa per jam, ini adalah jam. Yang berikutnya itu yang ke-8 itu menu utama dan algoritma eksekusi. Ini adalah menu utamanya. Itu akan menampilkan info data itu pertama tadi. Ini info data. Yang pertama itu info data manual. Yang dua itu untuk info data otomatis pakai generate atas simulasi. Durasinya itu input alpha dan source prediksi. Yang tadi kita nilai alfanya dari 0 sampai 1, baru 10 memberikan hasil prediksi. Nanti sini akan menampilkan hasil dari prediksi tadi. Ini hasilnya. Setelah masukkan nilai akan ganti. Yang 19 itu memprediksi jam berikutnya. Ini akan memprediksi nilai dari jam berikutnya, ya pokoknya kendaraan yang akan muncul. Seluruh evaluasi akurasi menambahkan nilai MA sebagai ukuran akurasi. Seluruh yang ke-17 itu visualisasi hasil kendaraan dan smoothing, data viral dan data prediksi. Data itu saja pembahasan saya mengenai program perhitungan kendaraan per jamnya. Sistem prediksi jumlah kendaraan kita seperti ini. Jadi kesimpulannya itu sudah smoothing efektif untuk prediksi data kendaraan yang nilainya fluktuatif. Yang nilai alfanya mempengaruhi sensitivitas terhadap perubahan data. Sistem ini bisa dikembangkan untuk menentukan lalu lintas secara detail dan evaluasi dan juga untuk menunjukkan fitur operasi yang cukup baik.
Jadi hal ini yang sering saya jelaskan dengan sistem tani. Jika ada kesalahan pun saya usahakan di dalam pembuatan dalam pembahasan metode yang benar dan sambil jumpa untuk di kepentingan berikutnya. Sampai jumpa.